Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasla Sagita Maharani, NIM 20121042. Perkenalkan, nama saya Rizka Malia. Di sini saya akan membahas hasil proposal kami dengan ide usaha donat kentang atau yang kami beri nama itu Potato Torus. Langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu Executive Summary. Potato Torus ini merupakan bisnis di bidang makanan. Donat merupakan masuk ke dalam makanan-makanan ringan. Makanan ringan sendiri memiliki fungsi yang sangat berperan untuk umat manusia sebagai pengganti perut atau penambah energi ketika kita sedang lapar atau perut kosong. Nama Potato Torus sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu potato diambil dari bahasa Inggris yang artinya kentang, yang merupakan bahan pokok perbuatan donat. Kemudian torus itu berasal dari ilmu geometri yang merupakan suatu permukaan yang berbentuk cincin atau donat. Prospek pengembangan usaha ini sangat menjanjikan karena makanan ringan ini sangat digemari oleh manusia, khususnya masyarakat Indonesia. Makanan ini bisa dicari di warung-warung atau di toko makanan. Harga yang ditawarkan untuk potato torus tersebut itu seharga Rp3.500 per piecesnya atau persatuannya. Untuk memasarkan produk, kami dapat membuat gerai sendiri dan bekerja sama dengan pihak lain seperti Gojek dalam distribusi produk. Dalam hal promosi, dilakukan melalui media sosial dan memasarkan langsung ke pelanggan. Produk yang kami tawarkan adalah donat kentang yang memiliki ciri khas yang berbeda, yaitu makanan yang disajikan secara praktis dan ekonomis, dapat dijadikan snack, dapat dikonsumsi di mana saja dan kapan saja, dan memiliki rasa yang unik. Yang kedua yaitu rencana bisnis. Rencana bisnis di sini itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu penjelasan singkat tentang bisnis. Donat dibuat dari bahan baku yang hampir sama dengan roti. Makanan ini memiliki bentuk khas bulat dengan lubang di bagian tengah. Saat ini donat telah berkembang menjadi berbagai variasi bentuk dan rasa seperti donat rasa kacang, rasa keju, rasa mesis, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk donat juga bervariasi. Ada donat dengan bentuk bulat tanpa lubang, kotak, bahkan donat berbentuk seperti bintang. Selain dari bahan baku dan bentuk yang berbeda, di sini juga kami menambahkan variasi rasa durian, selai kacang, kokokran coklat, dan kokokran warna-warni, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu latar belakangnya. Cemilan atau makanan ringan bisa dikatakan saat ini sangat sering dicari oleh orang-orang untuk dibeli dan dikonsumsi. Saat ini begitu banyak cemilan-cemilan yang dijajankan di pinggir jalan. Salah satu jenis makanan tersebut ialah donat. Mungkin sudah banyak cemilan-cemilan donat sudah sering dijajakan, dari yang biasa hingga yang sudah sangat terkenal. Namun terkadang donat yang diperjualbelikan di pasar sekarang ini hanya donat yang berbahan baku menggunakan tepung terigu. Dengan pertimbangan masalah di atas, kami ingin mencoba untuk membuka usaha di bidang donat, namun dengan bahan yang sedikit berbeda. Selain tepung terigu dan bahan pokok-pokok lain, kami juga menambahkan bahan berupa kentang. Dengan kentang, donat kami mempunyai cita rasa yang sedikit berbeda, dan juga donat kami tidak menggunakan bahan pengawet untuk tetap memikirkan kesehatan para konsumen kami. Dengan ini, kami merasa ada peluang pasar yang dapat kami buat, karena mempertimbangkan konsumen yang membutuhkan dan menginginkan suatu cemilan donat yang sedikit berbeda dengan yang sudah ada, dan juga kami membuat donat ini jauh dari bahan pengawet, sehingga sangat baik bagi semua kalangan. Selanjutnya itu ada analisis SWOT. Adapun analisis SWOT terhadap bisnis ini terbagi dari beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu
Penyajian dari donat kentang ini sangatlah sederhana tanpa memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya. Yang kedua, harga dari donat ini cukup murah, sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat konsumen. Yang ketiga, donat kentang yang kami sajikan ini memiliki rasa yang lebih nikmat dan gurih karena kualitas dan kebersihannya selalu diutamakan. Yang kelima, yang keempat, karena donat kentang ini mempunyai banyak rasa, sehingga konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan selera mereka masing-masing. Yang kelima, perlengkapan itu mudah didapatkan. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu faktor tempat juga sangat mempengaruhi kelancaran usaha ini. Karena apabila tempatnya kurang ramai, maka permintaan konsumen akan sedikit. Yang kedua yaitu permintaan dari konsumen biasanya akan menurun ketika keadaan cuaca itu sedang buruk. Yang ketiga, faktor kenaikan dari harga sembako juga dapat mengurangi permintaan dari konsumen. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, donat kentang ini bisa menjadi alternatif sebagai makanan pengganti makanan pokok atau cemilan. Yang kedua, kami bermaksud untuk memberikan rasa durian, berbagai macam kacang Oreo, Coco Crunch coklat, Coco Crunch warna-warni, dan buah segar. Yang ketiga, karena donat ini bisa dikonsumsi oleh semua usia, dari yang muda sampai yang tua, maka pasar sasarannya mencakup semua kalangan masyarakat. Yang keempat yaitu ada tips atau ancaman. Melihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan ringan atau cemilan lainnya, maka persaingan dalam menjalankan usaha ini pun cukup banyak. Dan apabila pelayanan dan kualitas yang kita berikan kepada konsumen kurang memuaskan, maka konsumen pun akan merasa kecewa, sehingga usaha ini akan terancam bangkrut. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dalam menjalankan usaha ini harus selalu memberikan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik kepada konsumen. Kualitas produk yang baik dan pelayanan yang terbaik menjadi prioritas utama dalam menjalankan usaha ini. Analisis pasar. Yang pertama, target pasar. Usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis dan di pinggir-pinggir jalan utama dan tempat keramaian lainnya. Tempat-tempat lokasi tersebut yang banyak dilewati oleh masyarakat, baik masyarakat lokal maupun non-lokal, sehingga usaha kami ini mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Yang menjadi target pasar kami adalah masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan di mana tempat usaha ini berdiri. Yang kedua, pesaing. Terdapat banyak pesaing dari usaha ini. Akan tetapi, disinilah kreativitas kami bagaimana cara menarik konsumen agar dapat membeli produk tanpa pesaing kita merasa tidak senang dengan tindakan kita. Namun, kekeluargaan harus tetap selalu terjaga antara pesaing dan menciptakan persaingan yang sehat tanpa menjatuhkan pesaing dengan cara mentaati peraturan dan undang-undang pasar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sasaran pembeli. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan. Karena harga yang kami berikan pun cukup terjangkau untuk semua kalangan. Harga yang kami berikan termasuk murah, mulai dari 3.500 sampai 5.000 per donat. Baik, selanjutnya analisis produk. Sebagai salah satu makanan yang sangat digemari oleh berbagai kalangan, dengan khas empuk dan lembutnya donat menjelma menjadi kue dengan bahan dan hiasan, kemudian dengan rasa yang sangat bervariasi dan kreatif. Berikut ini akan saya jelaskan bagaimana cara membuat donat yang praktis tapi enak. Bahan-bahan untuk membuat donat yang enak dan lembut diantaranya adalah di sini kita dapat melihat beberapa bahan, yaitu ada tepung, ada kentang,
kemudian ada susu bubuk, ragi instan, gula halus, ada mentega, ada garam, kuning telur, dan air dingin. Kemudian untuk cara membuatnya, yang pertama kita campurkan tepung terigu, gula, susu bubuk, dan ragi instan menjadi satu, lalu aduk rata. Masukkan kentang halus yang sudah dikukus, kemudian aduk sampai rata. Kemudian step yang kedua, masukkan kuning telur dan air dingin, uleni hingga rata dan setengah kalis. Tambahkan mentega dan garam. Uleni terus hingga kalis, diamkan selama 15 menit. Kemudian step yang ketiga, bentuk adonan menjadi bulat-bulat atau sesuai selera Anda, diamkan selama 20 menit sampai terlihat mengembang. Kemudian jika ingin berlubang, buat lubang kecil di tengah, lalu goreng dengan minyak panas di atas api sedang hingga kuning keemasan. Gunakan sumpit kayu atau bahan yang tidak mudah meleleh saat donat mulai mengembang. Masukkan sumpit di tengah lubang kecil di donat sambil digoyang-goyang dengan berputar sehingga lubang membesar dan rata. Kemudian angkat dan tiriskan, lalu hiasi donat tersebut dengan topping sesuai selera Anda. Analisis resiko bisnis. Kami mengevaluasi ada 2 faktor yang dapat memengaruhi resiko bisnis. Yang pertama yaitu kelemahan produk, yang kedua faktor pesaing. Yang pertama, kelemahan produk. Karena produk kami tidak menggunakan pengawet dan bahan kimia lainnya, maka produk kami hanya bisa bertahan selama 4 hari saja. Hal ini yang menyebabkan kami tidak bisa membuat produk dengan terlalu banyak sekaligus. Dan untuk cepatnya proses penjualan kami tidak bisa memberikan donat yang hangat atau baru jadi. Karena kami menggunakan proses sekali produksi. Yang kedua, faktor pesaing. Jenis usaha donat saat ini sudah cukup banyak orang yang menggemari. Sebagian besar di antaranya sudah merupakan usaha besar. Melihat usaha kami yang masih jenis usaha kecil, maka kami belum bisa untuk menyaingi perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan memiliki nama. Karenanya, bisa jadi seluruh pasar sudah dikuasai oleh perusahaan besar. Akan tetapi, kami mencoba dan akan tetap terus berusaha untuk menembus pasar, bukan untuk menyaingi mereka, tetapi untuk membawa tujuan dasar dan suatu terobosan baru, modifikasi donat, yaitu membuat masyarakat umum agar bisa mencicipi cita rasa donat yang berbeda dengan bahan baku yang kualitasnya yang berkelas, namun memiliki harga yang terjangkau. Untuk strategi bisnis kami menggunakan 2 cara, yaitu dari mulut ke mulut, kemudian dari media internet. Untuk strategi dari mulut ke mulut, promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman kita atau keluarga untuk mempromosikan usaha ini, sehingga secara tidak langsung semua konsumen masyarakat akan mengetahui usaha kita, dan apabila kita sudah diketahui, disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli donat kentang di tempat kita. Yang kedua, melalui media internet. Promosi yang kami lakukan juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet seperti melalui Facebook, Twitter, blog, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kami. Dilihat dari globalisasi saat ini, bahkan anak kecil pun sudah menggunakan namanya gadget. Jadi ini menguntungkan bagi usaha kami melalui media internet ini. Untuk proyeksi keuangan, Anda bisa melihat dari tabel yang sudah saya sajikan. Di sini saya membaginya menjadi 3 kolom. Bahan baku di sini mulai dari tepung terigu, kentang, femipan, margarin, telur, gula pasir, dan lain sebagainya.
Dari semua bahan tersebut dapat kita ketahui jumlahnya yaitu 67.500. Dari 1 kilo tepung terigu dan bahan lainnya bisa menjadi 40 donat. Untuk menghasilkan 100 pieces, donat memerlukan 2,5 kg. Jika per bulannya kami memproduksi 3000 pieces donat, maka per bulannya membutuhkan 75 kg terigu dan bahan lainnya. Maka jika dikalikan 67.500 dikali 75 kg, maka uang yang kami perlukan adalah 5.062.600. Jika kita hitung pendapatan kotor yang diperoleh dari harga jual sebesar 3.500 pieces dikali 3.000 pieces donat, maka pendapatan kotor yang akan didapatkan adalah 10.500.000. Kemudian untuk modal awal di sini saya memerlukan kompor gas, kemudian dengan tabungnya, spanduk dan selebaran, nampan dan wajan, pembungkus donat, kemudian bahan yang tadi, dan semuanya jika ditotal menjadi 7.212.500. Untuk sumber pendanaan, kami telah berkompromi bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha ini, produk Potato Taurus ini dibutuhkan dana sebagai modal kami. Hal tersebut berasal dari pinjaman bank yang berjumlah sebesar 7.500.000 yang digunakan sebagai modal utama hingga proses penjualan Potato Taurus ini. Untuk rencana aktivitas dan penjadwalan, penjualan kami dilakukan setiap hari dengan target perharinya 100 pieces. Evaluasi operasional dan pemenuhan suplai dilakukan seminggu sekali. Kemudian pembentukan laporan keuangan bulanan, adanya pembentukan laporan keuangan tahunan, dan evaluasi performa bisnis yang akan dilakukan setiap tahun. Baiklah, itulah tadi presentasi proposal bisnis Potato Taurus kami. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kurang kata dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.